internasional, IMF, kelompok Washington ini maupun World Bank, itu pasti mesti melalui seorang Sri Mulyani. Kan itu hal yang mudah kita tebak. Ketua Harian Partai Gerindra, Dasko, sudah menyatakan Kabinet Prabowo akan diisi oleh 46 orang menteri. Ini banyak menyebutnya sebagai Kabinet Gemoy. Ini ada, kalau dibandingkan dengan kabinetnya Jokowi dulu 34, ini ada tambahan 12 menteri ya. Ini pertanyaannya pasti orang, dari mana anggarannya ya? Ini kan karena menteri, kemudian wakil menteri, staf khususnya dan sebagainya itu kan memerlukan anggaran, belum kantor baru karena ini ada kementerian yang baru, itu juga memerlukan dana yang cukup besar. Dan kita tahu APBN kita ini kan cekak. Iya, postur yang sangat gemuk, tentu tidak lincah di dalam manuver. Demikian juga kabinet yang terlalu gemuk, dan itu menunjukkan ada tambahan anggaran. Jadi dia akan boros anggaran sebetulnya untuk memelihara institusi pemerintahan ini. Kan banyak hal yang akhirnya harus dibandingkan dengan efisiensi anggaran. Tentu kabinet yang hari ini atau besok akan diresmikan akan menyedot begitu banyak mata anggaran atau APBN karena harus membiayai institusi. Kan untuk membiayai institusi kementerian itu sendiri udah perlu banyak uang tuh, apalagi untuk proyek-proyek yang kadang-kala sebetulnya bisa diefisienkan melalui 2-3 menteri. Ini ada 7-8 menteri yang mesti ada di situ dan dikoordinasi oleh Menko lagi tuh. Dari Menko walaupun nggak ada kerjaan tapi dia mesti koordinasi, tetapi dengan sendirinya juga ada dana yang keluar. Jadi kalau kita mau berhemat sebetulnya tidak bisa diperlihatkan dengan postur kabinet yang gemuk semacam ini. Dan tadi itu pilihan ini terpaksa dibuat, saya kira itu dugaan saya, karena memang mesti banyak yang diakomodasi di situ kan oleh Presiden Prabowo. Jadi kelihatannya akan ada trade-off antara pembengkakan kabinet dengan jumlah anggaran yang mesti digelontorkan di situ. Dan impact-nya tentu bagian-bagian yang menyangkut hak rakyat, kesejahteraan yang harus segera dilakukan, itu tidak mungkin di nomor satukan lagi. Kan membiayai institusi adalah hal pertama, baru setelah itu urusan pembangunan. Jadi begitu kabinet dibentuk, maka anggaran pasti digelontorkan untuk beli mobil baru, insentif-insentif yang sudah dirancang mungkin, apalagi ada wakil-wakil menteri yang juga memerlukan ya pegawai, staf khusus, kira-kira begitu kan. Itu semua kan budgetingnya perlu ditambah-tambahkan. Jadi keadaan kita sebetulnya kalau kita bandingkan bahwa efisiensi pasti tidak bisa tercapai. Efisiensi keuangan karena banyak pos yang sebenarnya tumpang tindih, bisa dipegang satu menteri tapi pecah-pecah supaya orangnya masuk. Jadi prinsipnya akhirnya program ini mengikuti jumlah orang, bukan jumlah orang yang harus disesuaikan dengan programnya, kan begitu yang terjadi itu. Jadi bolehlah kita sebut dari awal bahwa institusi ini akan sangat boros anggaran. Nah, selain besar, banyak sekali menteri Jokowi yang masuk kembali. Ini membuat banyak pengamat terkejut dan menyebut kabinet Prabowo ini kabinet Prabowo Rasa Mulyono. Ya tentu tidak layak kalau mesti dikasih kritik hari ini. Tapi sangat mungkin ya 100 hari setelah sekarang itu mungkin akan ada reshuffle pertama tuh. Saya cuma membayangkan bahwa koordinasinya akan sangat berat dan dalam 100 hari prestasi menteri-menteri ini harus memperlihatkan performance yang sangat